Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35 dan ayatnya yang ke-51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Akulah roti hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ayat yang kita baca ini menjelaskan tentang pernyataan Yesus bahwa ia adalah roti hidup. Pernyataan Yesus ini sebagai bentuk penegasan untuk mengoreksi akan motivasi orang-orang banyak yang datang mencari Yesus. Pernyataan ini memberikan penegasan dan koreksi atas pengenalan orang banyak terhadap diri Yesus. Kalau kita melihat konteks sebelum ayat ini, kita bisa menemukan ada satu cerita di mana Yesus baru saja melakukan mujizat yang besar, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dampak dari mujizat itu adalah banyak orang menjadi takjub dan mereka datang mau mencari Yesus. Tapi Yesus mengetahui motivasi mereka datang untuk mencari Yesus. Bahwa mereka mencari Yesus bukan karena mereka melihat tanda. Tanda di sini artinya bahwa melihat bahwa pribadi Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang akhirnya membuat mujizat yang begitu besar. Mereka tidak melihat tanda-tanda itu, tapi mereka hanya mencari Yesus untuk hal-hal yang bersifat jasmani, untuk pemuasan kebutuhan jasmani mereka. Dan karena itulah ketika orang banyak itu datang, Yesus kemudian mengatakan secara jelas bahwa Dia adalah roti hidup. Saudara, dari pernyataan Yesus ini ada dua hal yang bisa kita lihat. Pertama, Yesus mengatakan dirinya adalah roti itu sendiri. Apa maksud dengan pernyataan Yesus adalah roti? Atau mengapa Yesus mengatakan Dia adalah roti? Saudara, roti adalah sesuatu yang sangat esensial atau sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Roti adalah makanan pokok orang Yahudi pada saat itu. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti, maka Yesus mau mengatakan bahwa Ia adalah kebutuhan utama. Yesus mau mengatakan bahwa tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan memang benar, tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Yesus kita adalah domba tanpa gembala. Tanpa Yesus kita adalah orang yang berada di dalam gelap tanpa terang. Tanpa Yesus kita adalah orang-orang berdosa yang tanpa penebusan dan tanpa juru selamat. Ya, Yesus mengatakan Ia adalah roti, berarti mau memperjelas bahwa Ia adalah yang utama, Ia adalah kebutuhan yang utama yang harusnya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup. Kata hidup yang ditambahkan setelah kata roti ini ingin menunjukkan bahwa ada hasil atau akibat yang terjadi ketika orang makan daripada roti hidup itu. Bahwa ketika orang makan roti hidup itu, ia tidak akan lapar lagi, ia tidak akan haus lagi, ia akan dipuaskan. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-51, bahwa barang siapa yang makan roti hidup itu, ia akan memiliki kehidupan yang kekal. Pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana caranya untuk kita dapat menikmati roti hidup ini? Caranya adalah dengan datang dan percaya kepada Yesus. Ayat 35 berkata bahwa kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi cara untuk menikmati roti hidup itu adalah datang dan percaya kepada Kristus. Percaya kepada Yesus yang akan memberikan kita kepuasan, kelegaan, yang akan memberikan kita keselamatan, kehidupan yang kekal. Saudara, jangan tunda waktu lagi untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan kehidupan kekal kepada kita.
Jangan tunda waktu lagi untuk datang dan percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup itu. Ingat saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah hal yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia. Yesus adalah hal utama yang dibutuhkan dalam hidup kita. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus manusia tidak akan mendapatkan keselamatan. Di luar Yesus manusia tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus, hanya ketika kita makan roti yang hidup itu, kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara, hidup kita singkat, entah kapan akan berakhir dari dunia ini. Karena itu, semasih ada kesempatan untuk hidup, datang dan percaya kepada Yesus. Semasih ada kesempatan untuk hidup, datang dan cari Yesus, bukan untuk hal-hal yang bersifat jasmani dan sementara yang akhirnya binasa. Tapi carilah Yesus untuk hal-hal yang bersifat rohani, untuk kebutuhan rohani kita, untuk penebusan dosa kita, dan agar kita mendapatkan keselamatan. Datanglah kepada Dia, percayalah kepada Dia, menikmatilah Yesus yang adalah roti hidup itu, dan jangan tunda-tunda lagi. Mari terimalah Yesus sebagai roti hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali diteguhkan oleh Tuhan bahwa Yesus adalah roti hidup itu, dan Yesus menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Kristus, mendapatkan kepuasan dan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan berkati.